Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Ada sukacita? Luar biasa. Yes. Iya. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai dan memelihara kita di dalam menjalani hidup kita. Bahwa betapa baiknya Tuhan bagi kita. Dia selalu memberkati kita, dia selalu bersama kita hingga pagi ini kita boleh datang di hadapannya untuk apa? Memuji dan memuliakan Tuhan, ya. Nah, baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita tenangkan hati dan pikiran kita mau memuji Tuhan. Dan Ibu Guru undang bangkit berdiri, kita berdiri. Kita memuji Tuhan, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Luar biasa. Nah, kita mulai ibadah kita. Pertolongan dalam ibadah kita saat ini, itulah datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Salam kepada kamu sekalian dari segala orang kudus. Salam bagimu juga. Baik, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Kita mengambil Alkitab kita buka Mazmur pasal 26. Mazmur pasal 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Mazmur 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya mulai pada kalimat yang keluar dan teman-teman membaca kalimat yang keluar. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Kepada Tuhan aku percaya. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, kita merespon nyanyian Mazmur, pembacaan Mazmur dari nyanyian Kasihnya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasihnya
seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu malam. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Nah, tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Guru Damaris Sarikin. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita, baiknya kita mohon Roh Kudus, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, bersujud di hadapan-Mu bersama anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang kami baca dan kami renungkan melalui cerita akan menjadi kekuatan dan penuntun dalam kehidupan kami. Terlebih kami dapat lakukan di dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami pun berdoa buat Ibu Guru Damaris Sarikin yang akan menyampaikan berita kebenaran-Mu. Tuhan kuatkan, berikan hikmat agar hambanya dapat menyampaikan firman ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak madya yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam cerita Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita membaca bahan cerita kita. Bahan cerita kita pada saat ini terambil daripada Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ya, anak-anak dengarkan dengan baik. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, yang artinya bahasa mereka sendiri yaitu tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain.
Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jauh di tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi lagi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, yang dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak yang sudah dengarkan bersama. Baiklah, kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya Ibu Guru mau bertanya dulu. Anak-anak, apakah kita masih ingat tentang murid Tuhan Yesus yang sudah mengkhianati Dia, ya? Yang mengkhianati Dia, dan bagaimana Dia berkhianat, bagaimana juga akhir hidupnya. Iya. Siapakah itu anak-anak? Masih ingat anak-anak? Dia adalah Yudas, ya. Jadi 12 murid Tuhan Yesus, tetapi tinggal 11, yaitu yang tidak ada atau yang meninggal pada waktu itu adalah Yudas, yang anak-anak tahu bagaimana perjalanan hidupnya. Baik anak-anak. Nah, pada hari Kamis yang lalu, anak-anak, kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus telah bangkit dan Dia sudah naik ke surga. Nah, setelah itu murid-murid yang ke-11 murid ini dan juga banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus selama ini berkumpul. Mereka kembali ke Yerusalem dan berkumpul di suatu tempat yang mereka sudah sewa. Di sana mereka berkumpul banyak sekali orang, dan semakin bertambah orang yang percaya kepada Yesus ini. Sekitar 120 orang banyaknya, ya. Begitu banyaknya sampai tempat atau rumah itu atau ruangan itu penuh sesak karena banyaknya orang yang sudah percaya kepada Yesus yang datang di tempat itu. Nah, anak-anak, pada waktu itu mereka berkumpul, lalu Petrus ini berdiri di tengah-tengah mereka. Petrus berdiri di situ, lalu dia katakan bahwa seorang murid sudah tidak ada. Siapa sekarang yang akan menjadi pengganti daripada Yudas ini? Ya. Nah, dilihat di situ tidak sembarangan kita memilih. Memang banyak orang yang ikut Tuhan Yesus, ada selama kurang lebih 3 tahun, banyak orang yang mengikuti, menjadi pengikut Kristus dalam memberitakan firman, dalam berbuat sesuatu, apapun yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Nah, di situ ada 2 orang yang diketahui, yang dengan setia, yang mengikuti Yesus, yang mengetahui apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dan dia boleh atau bisa menjadi saksi tentang Kristus. Siapakah orang itu anak-anak? Tadi kita sudah dengar dalam pembacaan firman Tuhan, di mana kedua orang itu adalah Yusuf, yang namanya juga bisa disebut Barsabas ataupun Justus. 3 namanya tapi 1 orang ini, ya. Nah, yang sering-sering disebut Justus. Lalu yang satunya adalah Matias. Mereka berdua ini adalah orang yang setia,
yang taat dan rajin dan senantiasa tetap setia berdoa, berkumpul bersama kemanapun Tuhan Yesus pergi pada waktu Tuhan Yesus dibaptis dan seterusnya. Nah, lalu kedua orang ini akan dipilih. Anak-anak, kan tidak mungkin kalau dua orang ini dipilih langsung saja, oh si Yustus saja ataukah Matias saja. Tidak. Bagaimana caranya supaya mereka berdua ini tidak saling kecewa, wah saya yang dipilih atau si ini, tidak ya. Nah, caranya mereka meminta petunjuk. Mereka minta petunjuk untuk dituntun di dalam doa. Mereka berdoa, sehati sepikir di situ berkumpul semua. Lalu mereka memohon kepada Tuhan bahwa berikanlah yang terbaik. Siapa di antara kedua orang ini? Kedua orang ini memang setia, Justus dan Matias, tetapi tetap mereka mohon tuntunan dari Tuhan. Lalu mereka membuat satu undi. Apa yang mereka lakukan? Andaikan ini seperti yang ibu guru pegang ini, ya, ini kosong, ya, gambarnya, dan ini ada garis-garisnya. Nah, ini diundi lalu dibuang. Dikatakan ini yang tanpa gambar ini adalah Justus dan yang bergambar ini adalah Matias. Nah, pada waktu dibuang, ternyata yang terlihat itu yang muncul adalah yang bergambar. Artinya siapa itu anak-anak yang terpilih? Anak-anak masih ingat tadi Bu Guru bilang? Ya, dia adalah Matias. Nah, maka Matiaslah yang dipilih untuk menjadi pengganti Yudas, yaitu lengkaplah 12 murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, demikian juga dengan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, baik itu anak sekolah minggu, anak madya, kita selalu harus bertekun, rajin beribadah, ya. Yang seperti hari Minggu ini semua berkumpul di rumah, walaupun di rumah saja, tetapi tetap kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita berkumpul, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Berdoa itu bukan hanya waktu sekolah minggu, tetapi mau makan, mau bobo, mau mengerjakan sesuatu, ya, kita selalu minta tuntunan kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Kita meminta apa saja, jangan karena kita pintar, saya sudah pintar di sekolah, saya sudah tahu semua itu, jadi saya tidak perlu minta doa. Tidak, anak-anak, salah sekali, karena kepintaran kita itu asalnya dari Tuhan. Jadi kita juga harus melakukan yang terbaik. Jadi walaupun kita sudah pintar, tetap kita mohon tuntunan kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Berdoa, Tuhan tolong saya mau melakukan ini, saya mau mengerjakan ini, saya mau ulangan. Tuhan tolong saya supaya apa yang saya harapkan itu dapat terwujud. Apa yang saya inginkan itu Tuhan berkati dan semuanya benar jadinya. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak madya, sebagai anak-anak Tuhan memang kita selalu dengar-dengaran. Sebagai mahkota bagi saksi yang setia itu, kita diberikan, di dalam firman dikatakan kita diberikan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu apa? Ya, kesehatan yang Tuhan berikan sama kita. Kita diberi kesehatan, kita diberikan apa yang kita perlukan, dipercukupkan di dalam kebutuhan-kebutuhan kita, baik dalam rumah kita, baik itu bersama mama papa dan saudara-saudara, dan apapun semuanya baik adanya. Nah, anak-anak, jadi itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita harus banyak berbuat baik, kita harus rajin berdoa, kita harus selalu dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih Tuhan. Maksudnya dibilang dengar-dengaran kepada orang tua terlebih Tuhan. Orang tua siapapun yang dituakan, tante, om, nenek, opa, ya, kakak atau siapapun. Nah, lebih-lebih Tuhan. Jadi kita menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Baik anak-anak, jadi cerita kita tadi tentang bagaimana Matias itu terpilih
menjadi pengganti Yudas. Dengan judul cerita, Matias terpilih menggantikan Yudas. Bahan ceritanya Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Demikian cerita kita anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak juga siapkan hati untuk membuka Alkitabnya sebentar, dibaca ulang ya firman Tuhan. Baik, sangat luar biasa ya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, bahwa siapa yang menggantikan Yudas yaitu Matias. Kenapa digantikan oleh Matias? Karena waktu itu ya Yudas sudah mengkhianati Tuhan Yesus, dan kematiannya juga sangat tragis ya. Nah, jadi kalau kita seorang pengganti itu tentu akan memiliki syarat. Syaratnya apa? Orang yang setia kepada Tuhan Yesus ya. Kita juga sudah dipilih, berarti kita harus setia kepada perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, itulah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bu Guru. Semoga menjadi kekuatan bagi kita supaya kita tetap setia melakukan segala yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, baik, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita sudah siapkan. Kita akan memberikan persembahan kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita anak-anaknya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita menyanyi dari bersyukur kepada Tuhan. Ya, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Disilakan kepada Ibu Guru. Nah, baik anak-anak, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah mendengarkan cerita, dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Di dalam doa syafaat ini kita akan mendukung juga anak-anak sekolah minggu, anak-anak madya, barangkali ada yang kurang sehat, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Mari kita berdoa, dan juga yang malas-malas ikut ibadah ya. Nah, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas waktu yang indah di dalam persekutuan kami pada hari Minggu yang Tuhan sudah sediakan pagi ini buat kami selaku anak-anak sekolah minggu, kelas anak besar dan anak-anak madya. Tuhan sudah membuat kami tegar dan membuat kami semangat di dalam mengikuti ibadah, di mana Tuhan firman-Mu mengajarkan kami selalu untuk menjadi anak yang tekun dalam beribadah, dalam memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami sudah memuji-muji nama-Mu. Kami sudah diperdengarkan lagi sabda kebenaran firman-Mu melalui cerita-cerita Alkitab.
yang mana kami sudah mendengar bahwa Yudas yang sudah berkhianat dan sudah mati dengan pengkhianatannya itu Tuhan, dan sudah mendapatkan pengganti lagi, yaitu Matias sebagai penggantinya untuk melengkapi ke-12 murid Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami anak-anak sekolah minggu, berkati di dalam setiap langkah kami, dalam pelajaran, dalam kegiatan-kegiatan kami. Di rumah pun kami tetap belajar sebagaimana yang diberikan baik melalui online dari guru-guru sekolah maupun sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ajar kami selaku anak-anak sekolah minggu untuk menjadi anak yang setia, dengar-dengaran, takut akan Tuhan. Tuhan tolong kami selaku anak-anak bahwa doa kami selalu didengar oleh Tuhan, karena doa kami adalah napas hidup sebagai orang percaya. Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kami, dan itu adalah diaminkan, pasti dan benar. Tuhan Yesus, terima kasih juga Ibu Ludia yang sudah membawakan puji-pujian. Tuhan senantiasa berkati juga sehingga puji-pujian ini dapat membesarkan nama Tuhan. Ya Allah Bapa dan Roh Kudus, kami juga bersyukur bahwa kami anak-anak sekolah minggu sudah memberikan persembahan tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan berkati itu agar dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih juga berkati yang masih ada pada orang tua kami, yang kami dapat gunakan lagi untuk kebutuhan selanjutnya. Biarlah limpah kasih berkat Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang tidak mengikuti ibadah. Barangkali ada yang sakit di rumah atau di rumah sakit dirawat, Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah agar dapat dipulihkan dan dapat kembali untuk minggu mendatang dapat sama-sama mengikuti ibadah dengan baik. Demikian juga yang malas, Tuhan tolong gerakkan hati mereka sehingga mereka juga mau bangun cepat kalau pagi dan dapat bersama-sama mengikuti ibadah. Terima kasih Bapa di sorga, kami selaku guru sekolah minggu juga, Tuhan berkati kami sehingga kami tetap kuat dan sehat selalu, diberikan hikmat untuk senantiasa dengan setia dan sukacita mau melayani anak-anak. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga buat bangsa negara kami tetap dipimpin oleh Bapak Presiden dengan adil dan makmur. Tuhan berkati juga gembala sidang jemaat kami semua, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, bahkan semua kegiatan-kegiatan kami Tuhan di jemaat Peniel, Tuhan berkati sehingga kami dijauhkan dari sakit penyakit bahkan COVID yang masih melanda muka bumi ini, sehingga cepat berlalu dan kami boleh kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Tuhan, dengar doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Demikian juga di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424. Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
Mari kita menundukkan kepala. Pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar, dan jadilah murid Kristus yang setia. Mari kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutup kita mau nyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap lakukan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu.